sampai mohon maaf, ini saya nyata di depan mata saya. Rela dia Pak cari gelondolan dari pagi sampai sore, cari gelondolan dapat 230 ribu, habis itu untuk main itu aja, mainnya sejam. Masya Allah. Kalau dulu orang kerja keras untuk makan, sekarang enggak, kerja keras untuk lihat perut Cina. Dan nggak ada edukasinya, nggak ada seru-serunya saya lihat. Kalau Mobile Legend dulu saya pernah coba lah Mobile Legend tuh, masih asik, masih ada otak kita main, tangan masih gerak ya kan, apalagi kalau pakai Fanny kan. Tapi kalau yang Cina buncit ini nggak tahu saya entah apa mainnya gimana, ternyata judi, luar biasa judi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka orang itu dihitung jihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua, saya, bapak, ibu, abang, kakak-kakak mendapat pahala jihad dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati Bapak RW, saya tak tahu RW berapa, Bapak, abang-abang, ketua Mas Tito ya, Prastito, Bang Prastito. Udah nikah Bang? Oh belum. Semoga Allah mudahkan. Jangan ditanya. Ibu-ibu dan kakak-kakak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Malam ini adalah malam pertama saya berhadapan dengan pemuda di Rokan Hulu ini. Karena saya juga baru di sini, Pak. Saya di sini bulan April tanggal 5 April 2021. Jadi belum genap setahun gitu. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berhadapan dengan anak muda Rokan Hulu yang mengadakan pengajian. Saya mau sedikit cerita. Kampung saya itu di Bagan Batu. Ada yang pernah ke Bagan Batu, Pak? Bagan Batu tahu? Lewat aja mungkin Pak ya. Bagan Batu, Rokan Hilir ini. Ya, ada di sana. Cikampak. Ada ke Cikampak. Jadi ini kita lebih ke cerita-cerita aja lah, sharing. Tapi saya di Bagan Batu itu bukan tempat lahir. Tahun 2001 kami di sana. Alhamdulillah tahadus bin nikmah di kota Bagan Batu itu saya orang pertama yang hafal Quran 30 juz waktu itu. Sekarang udah banyak gitu. Jadi saya mulai ngafal Quran itu tahun 2011, hari Sabtu malam Ahad saya masuk ke pesantren, Februari tanggal 27. Jadi hari Sabtu malam Ahad saya sampai di pesantren itu jam 10.30 di Pekanbaru. Mulai di situ saya belajar Iqra, kemudian khatamkan Quran, setahun lamanya untuk belajar baca aja. Belajar baca, melancarkan bacaan itu sampai setahun. Alhamdulillah di tahun 2014 tanggal 24 April hari Kamis jam 10 siang Allah karuniakan saya bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Jadi lumayan lama, sekitar 3 tahun, Pak. Kalau sekarang santri kami, santri saya itu ada yang hafal Quran 3 bulan 30 juz. Masya Allah. Saya punya kawan juga di Pekanbaru, Syekh Rashid gitu ya. Masih kecil hafal Quran juga. Waktu saya wisuda saya kemarin itu wisuda Quran, mendatangkan kiai kami dari Jawa. Apa kata kiai kami? Kami 4 orang yang di wisuda, Pak. Kata mereka apa? Kata kiai,
Sebelum saya datang ke sini, kami baru saja mewisudakan satu santri kami, hafal Quran 30 juz. Usianya 72 tahun. Dia mulai masuk pesantren umur 71, mulai ngafal Quran umur 72, hafal 30 juz diwisudakan. Malu saya, Pak. Kami masih muda, ternyata ada orang tua umur 71 tahun, Masya Allah, 72 tahun hafal Quran 30 juz, bisa membaca Al-Quran sekali duduk dengan hafalannya 30 juz. Luar biasa. Di Jawa itu biasa seperti itu. Nah, kami di Bagan Batu sana punya komunitas namanya Bagan Batu Hijrah. Bagan Batu Hijrah. Isinya anak-anak muda semua. Ya, pendirinya pertama itu 3 orang kalau saya tak salah. Salah satu dari mereka itu intel, polisi. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri itu komunitasnya. Dan sudah buat agenda banyak. Baru kemarin ada yang meninggal, mereka dapat donasi 17 juta. Mereka sudah bisa membangunkan rumah untuk warga yang tidak mampu. Ada warga tidak mampu, mereka bangunkan rumah. Masya Allah. Kemudian pernah buat festival ya, mengundang ustadz-ustadz besar, Ustadz Dasat Latif, Ustadz Abdul Somad, bahkan pernah mengundang 4 ustadz nasional sekaligus dalam satu frame, satu forum. Mereka sewa ballroom hotel yang ada di Bagan Batu atas nama Bagan Batu Hijrah, anak-anak muda ini, Pak. Masya Allah. Jadi kalau tema kita apa, pemuda baper, bawa perubahan gitu ya, bukan bawa perasaan gitu. Jadi memang kekuatan anak muda ini luar biasa, Pak. Saya malam ini senang sekali, banyak anak muda yang datang acara malam hari ini gitu. Kalau di kampung kami yang tempat saya tinggal sekarang di kilometer 12 sana, buat acara pengajian anak muda kayak gini mungkin tiga orang yang datang. Lebih banyak kipas angin daripada jemaah pengajian. Kipas angin masjid kami 6, AC 2. Kalau buat pengajian datang 3 orang. Masya Allah. Ini luar biasa. Tapi kita ketinggalan selangkah memang. Kita di Rokan Hulu ini, kalau saya lihat dengan kacamata saya, kita ketinggalan selangkah dengan Rohil, dengan Pekanbaru terutama. Kenapa? Karena mohon maaf Pak ya, di waktu saya kuliah di Pekanbaru ada namanya Mall Pekanbaru itu. Mall Pekanbaru itu terkenal yang ngisi adalah anak-anak muda dari Rohul. Anak-anak muda dari Rohul, tempat diskotik segala macam, yang disco-disco DJ itu. Mereka merasa bangga ketika namanya disebutkan oleh DJ. Itu di kalangan kami mahasiswa Pekanbaru yang paling banyak mengisi acara di diskotik itu adalah pemuda dari Rokan Hulu. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan timbul cahaya Islam dari anak muda Tanjung Belit ini, yang kemarin baru memenangkan juara turnamen bola, juara 1 ya, ya. Mudah-mudahan Tanjung Belit memulai pergerakan anak muda Islam untuk kawasan Rokan Hulu. Nggak apa-apa dimulai. Ini malam pertama mengadakan pengajian, setiap bulan buat. Dan nggak harus di masjid, tapi ahsannya di masjid. Kami kalau di Bagan Batu itu sering buat pengajiannya di kafe. Jadi kafe kayak kafe de Cino itu. Kami panggil ustadz, duduk kami di sana ya pakai jubah, ada yang pakai cadar, ada yang pakai gamis biasa aja, duduk di sana. Jadi kafe-kafe tempat kayak gitu, Pak, itu biasa diisi oleh kami anak muda yang semangat belajar gitu. Pakai jubah, pakai sarung gitu. Kalau sekarang ada anak muda pakai sarung datang ke kafe yang di Rokan Hulu ini masih asing sekarang nih. Tapi kalau di Pekanbaru udah biasa. Di Bagan Batu tempat kami sudah biasa. Nah, kalau amalan Islam, kostum Islam, status Islam kita itu masih asing di kalangan anak muda kita, berarti Islamnya masih tidak kuat di kalangan anak muda. Tapi kalau di kalangan orang tua, Rokan Hulu ini luar biasa. GSSB subuh itu ramenya minta ampun. Masya Allah. Kalau di Bagan Batu namanya Jemaah Langit. Kalau di sini GSSB di tempat kami namanya Jemaah Langit. Setiap subuh pindah-pindah masjid gitu.
Nah, mudah-mudahan pengantar ini bisa menyemangati abang-abang, kakak-kakak semua untuk tetap semangat dan istiqomah buat pengajian bulanan untuk anak muda ini. Nanti lama-lama bertambah, eventnya lain lagi gitu. Buat agak milenial sedikit. Kadang kalau anak muda di masjid bosen cari tempat, di kafe, di lapangan, warung kopi, biasa. Nggak apa-apa, sambil belajar. Baik, malam ini saya mau cerita tentang pemuda di zaman Rasulullah SAW. Islam itu kuat dengan anak mudanya. Saya mulai dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang ke-6. Sahabat Nabi yang ke-6 masuk Islam. Jadi jumlah sahabat Nabi itu ada 124.000, Pak. Jumlah sahabat Nabi ada 124.000. Sama jumlah sahabat Nabi dengan jumlah Nabi dan Rasul itu sama jumlahnya, 124.000. Nah, kita kan tahunya selama ini jumlah Nabi ada berapa, Bang? 25 ya. Jumlah Nabi ada berapa, Kak? Nabi dan Rasul? 25. Yang kita tahu selama ini begitu. Ternyata jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.000. 124.000. Ini Islam, bukan ajaran lain. Memang dalam hadis begitu. Dari 124.000 Nabi dan Rasul itu 113-nya Rasul. Jadi Rasul dan Nabi beda. 113 Rasul dari 124.000 Nabi dan Rasul. Dari 313 Rasul itu ada 25 Nabi pilihan yang wajib diimani. Jadi yang wajib kita iman, yang wajib kita tahu itu 25 itu, Pak. 25 itu hanya yang wajib kita imani saja. Kalau nggak kenal kita, nggak tahu kita 25, salah satu dari 25 Nabi ini, batal iman kita. Walaupun nggak hafal secara berurut-urut, tapi kalau disebut, tahu kita kalau itu Nabi. Disebut Yunus, Yunus, tahu iman saya, Yunus itu Nabi. Disebut Yusuf, tahu kita Yusuf itu Nabi. Tito misalnya, Tito bukan Nabi, masih itu bukan Nabi. Tahu kita ketika disebut iman kita dengan Nabi tersebut. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000, sama dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu definisinya adalah orang yang ketemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi sampai mati. 3. Hidup di masa Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi sampai wafat. Itu definisi sahabat Nabi. Ada orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi sampai wafat, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, maka dia bukan sahabat. Dia masuk tabi'in. Salah satunya siapa, Pak? Uwais Al-Qarni, itu yang paling terkenal. Kemudian ada seorang raja juga. Nah, Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi tapi nggak pernah jumpa sama Nabi, itu masuknya tabi'in. Atau orang yang hidup di masa Nabi, ketemu sama Nabi tapi nggak beriman, itu bukan sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan sahabat. Bayangkan dari 124.000 para sahabat jumlah totalnya, itu yang masuk Islam yang ke-6 adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Beliau masuk Islam ketika umur 11 tahun. Masih muda berarti ya. Masih kecil, umur 11 tahun. Dan beliau termasuk salah satu nama dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Memang sahabat masuk surga, tapi ada 10 nama khusus yang disebutkan langsung oleh Nabi, yang banyak dibahas oleh para asatid, oleh para kiai, oleh para ulama kita, bahwa 10 sahabat ini dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud, anak muda Islam, orang ke-6 yang masuk Islam di umur 11 tahun. Bayangkan tuh, anak muda. Padahal dari 124.000 itu banyak yang senior, banyak yang orang tua. Tapi yang muncul dari 10 orang, salah satu namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliaulah orang yang pertama kali membacakan Al-Quran di muka umum. Jadi dulu zaman Nabi ketika belum dakwah terang-terangan, Nabi sembunyi di Darul Arqam, rumahnya sahabat Arqam. Nah,
Yang pertama kali berani membaca, melantunkan ayat Al-Quran ini di Ka'bah di Mekah terang-terangan itu adalah seorang anak muda namanya Abdullah bin Mas'ud. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Abdullah bin Mas'ud itu badannya kecil. Kalau dia berdiri seperti orang duduk, udah kecil, kurus seperti itu, kakinya kecil. Ketika Abdullah bin Mas'ud ini manjat pohon, sahabat tertawa karena kecil kali kakinya. Bayangkan, kecil tapi berani membaca Al-Quran yang risikonya besar sekali Pak pada waktu itu. Akhirnya apa? Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membacakan Al-Quran di depan Ka'bah pertama kali, habis dipukuli. Apakah ketika dipukuli oleh kaum kafir Quraisy beliau berhenti membaca Quran? Tidak. Beliau makin semangat sampai akhirnya babak belur. Itu terobosan dari anak muda. Jadi anak muda ini kalau udah semangat dalam agama, ada aja terobosan yang dibuat gitu. Kemudian yang di depan kita ini mushaf Al-Quran. Bisa hadir di hadapan kita mushaf Al-Quran ini berkat anak muda juga Pak. Siapa penulis wahyu di zaman Nabi? Zaid bin Sabit. Beliau adalah penulis wahyu di zaman Nabi, anak muda yang menulis wahyu, yang menulis Al-Quran, dan orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa Abu Bakar As-Siddiq memimpin. Beliau ditunjuk untuk apa? Untuk menghimpun Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Itu anak muda juga, terobosannya luar biasa. Umur 17 tahun ngapain? Umur 17 tahun Zaid bin Sabit itu mimpin perang. Zaid bin Sabit umur 17 tahun memimpin perang. Yang dipimpin itu di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal tegas. Dulu waktu masa jahiliyah tidak ada yang berani menandingi dia untuk apa? Bertumbuk, bahasa kita ya, bergulat, nggak ada. Nomor 1 beliau itu. Ada Abu Bakar senior, sahabat Nabi, mertua Nabi lagi. Tapi yang mimpin perang anak muda umur 17 tahun, ahli Al-Quran, namanya Zaid bin Sabit. Masya Allah. Kalau sekarang anak muda kita Pak di sini umur 17 tahun ngapain kira-kira? Ngapain umur 17 tahun anak kita di sini? Masa sekarang nih. Kalau di tempat kami di sini saya nggak tahu. Kalau di tempat kami umur 17 tahun itu main apa? Main Cina. Ada, ya Allah lupa saya namanya. Saya nggak tahu namanya. Kalau saya lihat lambangnya Cina perut besar itu. Cara mainnya dilihat sama dia, berjam-jam dia lihat itu, entah apa yang dilihat, pokoknya jalan sendiri dia. Jalan sendiri, tiba-tiba senang, menang katanya, tiba-tiba kalah. Itu main apa saya tanya? Main judi ya? Judi itu Bang ya? Main judi, main chip itu, luar biasa. Bukan hanya anak muda, bapak-bapak di tempat kami kumpul, anak udah 3 main kayak gitu. Ya Allah, mati saya. Ibu-ibu pun saya lihat juga, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda main permainan yang nggak ada manfaatnya, malah mengeluarkan uang juga itu Bang ya, pakai uang juga lagi. Sampai mohon maaf, ini saya nyata di depan mata saya, rela dia Pak cari berondolan dari pagi sampai sore, cari berondolan dapat 230 ribu, habis itu untuk main itu aja, mainnya sejam. Masya Allah. Kalau dulu orang kerja keras untuk makan, sekarang enggak, kerja keras untuk lihat perut Cina. Dan enggak ada edukasinya, enggak ada seru-serunya saya lihat. Kalau Mobile Legend dulu saya pernah coba lah Mobile Legend tuh. Masih asik, masih ada otak kita main, tangan masih gerak ya kan. Apalagi kalau pakai Fanny kan. Tapi kalau yang Cina buncit ini nggak tahu saya entah apa mainnya gimana, ternyata judi. Luar biasa judi sekarang itu Pak, nggak harus kumpul 4 orang ternyata. Kalau dulu main judi itu kumpul 4 orang, 5 orang, nggak bisa sendirian, minimal 2 orang kalau main judi. Sekarang sendirian bisa main judi. Itulah kerjaan anak kita sekarang Pak, main judi itu. Sampai ngelawan orang tua gara-gara itu, nggak dikasih uang untuk beli chipnya itu, marah dia. Apakah bisa sepenuhnya disalahkan anak? Nggak bisa juga.
Karena lingkungan kita tidak mengajarkan lingkungan gitu. Ada model anak yang kalau sholat dia malu sama orang tuanya. Ada itu Pak. Saya lihat kemarin ada FYP di TikTok saya. Orang anak muda sholat udah pakai sarung deh, pakai peci, pakai jubah, mau sholat datang emaknya dibukanya lagi semua. Malu dia kelihatan sama emaknya kalau dia sholat. Aneh kan sekarang nih Pak. Orang malu datang ke masjid, malu mau sholat, malu mau duduk pengajian. Ya Allah. Saya nggak menutup kemungkinan barangkali anak muda kita belum bisa datang untuk duduk di majelis. Itu salah satu faktornya karena malu. Dianggap lucu dia. Ada anak SMA yang datang ke pengajian itu dianggap lucu sekarang. Dianggap asing, dianggap aneh. Jadi nggak heran apa kata Nabi? Innal Islama bada'a ghariba. Islam itu dulu awal-awalnya dianggap asing. Wa sayaudu ghariba, nanti pun dianggap asing. Sekarang sudah terasa kita Pak, Islam dianggap asing. Pakai jubah dianggap asing, ya. Anak muda duduk pengajian dianggap asing. Datang sholat maghrib dianggap lucu, dianggap aneh. Loh, kok bisa anak SMP, SMA datang pengajian itu lucu sekarang tuh? Kalau daerah kita nih, bayangkan itu. Apa kata Rasulullah? Fatuba liman ghoroba. Maka sangat beruntung sekali lah orang yang dianggap asing itu. Beruntunglah orang yang dianggap asing. Saya mau cerita. Tuba itu bahasa Arab. Tuba bahasa Arab. Artinya adalah beruntung. Kalau dalam pilihan kata bahasa Arab, beruntung itu banyak Pak. Faza beruntung juga. Banyak pilihan katanya. Tapi kenapa dipilih kalimat tuba oleh Rasulullah SAW? Jadi zaman Fir'aun dulu, Fir'aun udah ngirim orang Mekah ke Sumatera. Udah ngirim orang Mekah ke Sumatera untuk cari kapur barus. Cari kapur barus untuk memumi raja-raja Mesir pada waktu itu. Sampailah mereka akhirnya ke Tapanuli Selatan, sampai ke Medan sana. Makanya di sana ada kuda yang bawa orang Arab. Ketika orang Arab itu capek akhirnya ketemu mereka dengan satu namanya tempat yang indahnya itu luar biasa. Tempat yang indahnya luar biasa. Ada seperti danau gitu ya. Pohon-pohonan, ada bukit-bukitnya. Saking kan indahnya pemandangan itu, mereka katakan tuba. Jadi tuba itu adalah keindahan, kesuksesan, kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ketika orang Arab ingin mengatakan suatu keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, mereka mengatakan tuba. Sampai sekarang namanya Danau Toba. Danau Toba itu bahasa Arab ternyata Pak. Bahasa Arab. Tanya sama orang Mandailing, apa arti Toba? Nggak ada. Jadi yang ngasih nama Danau Toba itu orang Arab. Kalau bahasa Mandailingnya itu tapian nauli namanya, tepian yang indah. Jadi apa? Rasulullah pilih kalimat fatuba liman ghuraba. Maka sungguh sangat indah sekali, sungguh sangat beruntung sekali, tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Liman ghurab asing itu alladzina yaslihuna inda fasadin nas, orang yang sibuk memperbaiki dirinya dikala umat lagi rusak. Orang lagi capek main skater, main chip, main judi, dia datang ke masjid, dia datang ke pengajian. Masya Allah. Itu orang yang beruntung kata Nabi. Jadi mudah-mudahan kita semua yang di sini, abang-abang, kakak, yang ada aplikasi Cina tadi, diuninstall aja udah. Supaya apa? Itulah proses hijrah kita pertama kali untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang ya. Kemudian terakhir, udah mulai ngantuk. Terakhir, sahabat Nabi yang anak muda juga, Masya Allah, menjadi khalifah di suatu hari kemudian adalah Sayyidina Ali bin
Abi Thalib. Saya mau ceritakan tentang kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam itu awal-awal, sehingga ada perdebatan ulama, siapa yang pertama kali masuk Islam. Ulama itu berdebat, Pak. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Ada yang mengatakan Khadijah istri Rasulullah. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dari umur 9 tahun tinggal sama Rasulullah, tinggal sama Nabi. Maka akhirnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ambil jalan tengah. Awaluman aslama, orang yang pertama kali Islam itu min rijalin, dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Wa min nisa'in, dari kalangan perempuan adalah Sayyidatina Khadijah. Kemudian dari kalangan anak kecil adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam. Anak muda, Masya Allah. Beliau sepupunya Nabi, anaknya Abi Thalib. Paman Nabi ada 12. Dari 12 paman Nabi itu yang masuk Islam hanya 2 saja, Abbas dan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Ali itu ayahnya tidak masuk Islam, Abi Thalib, orang yang mengasuh Nabi waktu kecil. Beliau sepupu Nabi dan kemudian menikah dengan anaknya Nabi. Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah pemuda yang sangat cerdas sekali. Suatu ketika di zaman pemerintahan, di zaman kepemimpinannya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab lagi duduk sama seorang sahabat, didatangi oleh orang kafir ahli kitab. Orang kafir ahli kitab. Orang kafir zaman Nabi itu, Pak, itu ada 2. Pertama, orang kafir yang bodoh, nggak tahu apa-apa. Yang kedua, orang kafir yang ahli kitab. Orang kafir yang ahli kitab ini beriman sama Allah tapi nggak beriman kepada Rasulullah. Itu dia. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, itu ya. Jadi orang kafir zaman Rasul itu ada yang min ahlil kitab, ada yang musyrik. Datang 5 orang ahli kitab kepada Sayyidina Umar. Apa kata mereka? Kami beri engkau pertanyaan, seandainya engkau bisa jawab pertanyaan kami, maka kami akan masuk Islam. Kalau nggak bisa kamu jawab, maka Islam itu bukan agama yang benar dan Rasulmu adalah seorang yang pendusta. Kata 5 ahli kitab tadi. Pertanyaannya banyak, cuma saya kasih 5 saja untuk wawasan kita semua. Pertama, apa gemboknya langit? Apa gemboknya langit? Ini yang nanya orang pintar, ahli kitab 5 orang, bukan orang kafir yang bodoh-bodoh, enggak. Yang kedua, dan apa kuncinya langit? Yang ketiga, sebutkan makhluk Allah yang pernah hidup di muka bumi ini tanpa punya ayah dan ibu. 5 makhluk Allah yang pernah hidup di muka bumi tanpa punya ayah dan ibu. Yang keempat, sebutkan 1 dataran bumi yang hanya sekali saja disinari matahari, setelah itu nggak disinari lagi sampai hari kiamat. Apa itu kira-kira? Kemudian yang kelima, sebutkan makom, kuburan yang berjalan dengan penghuninya. Bingung Sayyidina Umar, nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Dipanggillah Sayyidina Ali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kafir ahli kitab tadi. Mudah sekali Sayyidina Ali menjawab, saking kan cerdasnya beliau itu. Bahkan kata ulama, Sayyidina Ali itu lebih paham jalan-jalan surga daripada jalan-jalan di kota Madinah. Masya Allah. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi menjawab 5 pertanyaan tadi beliau mudah saja. Sebetulnya bukan 5, ada lagi, Pak. Apa yang dikicaukan oleh burung dan kenapa burung itu bisa diam? Itu banyak dalam kitab disebutkan, tapi saya bahas 5 saja. Yang pertama dijawab Sayyidina Ali. Apa gemboknya langit? Gemboknya langit adalah syirik. Syirik. Orang yang syirik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, langit terkunci, amal dia tak bisa naik. Jadi orang kalau belum masuk Islam, orang kafir, itu bagaimanapun dia ibadahnya banyak, amalnya banyak, itu nggak ada pahalanya. Tidak diberi Allah pahala. Kenapa? Karena langit terkunci untuk amal dia. Pertanyaan kedua, dan apa kuncinya? Kuncinya langit adalah syahadat. Bersaksi kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Rasulullah adalah Muhammad adalah Rasulnya Allah. Gemboknya langit adalah syirik,
kuncinya langit adalah syahadat. Pertanyaan ketiga, sebutkan 5 makhluk Allah yang pernah berada di muka bumi ini tanpa punya ayah dan ibu. Pertama apa? Makhluk Allah, apapun dia, yang penting makhluk Allah yang pernah ada di muka bumi tanpa memiliki ayah dan ibu. 5. 1. Ada? Bang Ramzi siapa satu? Pertama. Yang di belakang kakak siapa? Ada yang tahu? 5 makhluk Allah yang pernah ada di muka bumi, alhamdulillah, tanpa punya ayah dan ibu. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kan nggak punya ayah dan ibu. Beliau itu langsung diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah ditebak. Yang kedua, Siti Hawa. Jadi kemarin ada juga yang mempermasalahkan masalah Siti Hawa. Nabi Adam memang punya istri, tapi namanya bukan Hawa katanya. Karena dalam Quran dan Sunnah tidak pernah dikatakan istrinya Rasulullah itu adalah, istrinya Nabi Adam adalah Hawa katanya. Masya Allah. Jadi kalau nggak Hawa siapa? Eva. Kan nggak mungkin. Kadang-kadang orang tuh aneh, sesuatu yang nggak perlu dibahas gitu. Ulama sudah mengatakan nama istrinya Nabi Adam adalah Hawa, walaupun nggak pernah disebut dalam Quran, tapi ulama sudah berijtihad seperti itu. Nggak usah lagi ditanya-tanya, itu bukan makanan kita. Nggak mungkin namanya Yanti, ya kan, orang Jawa. Kemudian yang ketiga apa? Makhluk Allah yang pernah ada di muka bumi tanpa punya ayah dan ibu. Pertama Adam, kedua Hawa, karena Sayyidah Hawa itu diciptakan Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, jadi sebelum ke sana, waktu di TikTok pernah ada yang tanya sama saya. Saya juga kreator dulu, tapi sekarang nggak aktif lagi. Ada yang tanya, Ustadz, dalam Quran ada yang mengatakan perempuan itu diciptakan dari apa? Gimana kemarin kontennya Bang? Diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian manusia diciptakan dari tanah, manusia diciptakan dari air mani. Mana yang betul? Quran ini mana yang betul? Kenapa yang satu dengan yang lain beda? Tapi katanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Gimana kalau orang yang istrinya 4, hilang rusuknya 4 katanya? Wah, gawat kita. Jadi yang diciptakan dari tulang rusuk itu adalah Sayyidah Hawa, perempuan pertama. Adapun perempuan selanjutnya ini, ibu-ibu, ini diciptakan Allah ya dari air mani, dari nutfah, begitu. Diciptakan dari apa? Yang dari tanah itu siapa? Nabi Adam, manusia pertama. Kita setelahnya dari nutfah, dari air mani, gitu. Jadi begitu cara membaca, jangan dibentur-benturkan. Sekarang ini Islam liberal itu luar biasa, menyerang kita habis-habisan, dibenturkan sama dia. Islam bukan agama yang sempurna. Kalau Islam adalah agama yang dan akan disempurnakan oleh manusia setelahnya. Jadi sepeninggalan Nabi itu Islam itu bukan sempurna, kata dia. Banyak sekarang aneh-aneh. Yang ketiga, makhluk Allah yang ada di muka bumi tanpa punya ayah dan ibu. Siapa tadi Bang Ramzi? Yang ketiga, ularnya Nabi Musa. Ular Nabi Musa itu nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kan makhluk Allah, bukan manusia yang ditanya. Ya, ular Nabi Musa keluar dari tongkat. Dia bukan dari telur, kemudian seperti ular biasa, enggak. Saya bayangkan itu. Pemikiran sejarahnya Sayyidina Ali itu pemikirannya luar biasa. Yang keempat, apa yang keempat? Siapa Bu? Aci. Malaikat. Selain malaikat. Selain malaikat. Pernah di bumi tanpa punya ayah dan ibu. Ya, Bang Prastito. Siapa Bang? Yang keempat adalah, lupa juga saya. Untanya Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh mukjizatnya itu mukul batu, batunya keluar jadi
berubah jadi unta. Diceritakan dalam Al-Quran. Masya Allah. Terakhir yang kelima, makhluk Allah yang pernah ada di muka bumi tanpa memiliki ayah dan ibu adalah kambingnya Nabi Ibrahim. Ketika menyembelih anaknya Ismail, Allah ganti dengan kambing itu dari surga. Masya Allah. Terjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat apa tadi? Dataran bumi yang hanya sekali disinari matahari, sekali aja. Setelah itu nggak disinari lagi sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini abang yang baju putih senyum-senyum, kayaknya tahu nih. Buya. Apa kira-kira? Dataran bumi cuma sekali disinari Allah. Setelah itu nggak akan disinari lagi sampai hari kiamat. Kata Sayyidina Ali adalah laut yang dibelah oleh Nabi Musa. Jadi laut yang dibelah oleh Nabi Musa itu hari itu aja disinari matahari. Kan dipukulnya laut, membelah jadi jalan. Hari itu disinari matahari, kemudian lewat tentara Fir'aun ditutup oleh Allah laut itu sampai hari kiamat nggak pernah disinari lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan itu, sampai ke situ pemikirannya. Kita tahu ceritanya, cuman nggak tahu kita kalau itu jawabannya gitu ya. Terakhir, pertanyaan kelima. Jadi kalau 5 ini dijawab, pertanyaan terjawab semua. Yang ahli kitab dari kalangan kafir tadi masuk Islam. Kuburan yang berjalan dengan penghuninya adalah Nabiullah Yunus alaihissalam, melewati 7 samudera di perut paus, dan mereka menerima itu. Jadi ahli kitab itu sejarah mereka itu sama juga dengan sejarah Islam. Mereka beriman kepada Allah. Hanya saja apa? Mereka nggak rela Nabi itu kenapa dari Bani Quraisy, karena selama ini Nabi itu lahirnya dari Bani Israel, gitu. Makanya ada yang begitu. Akhirnya 4 masuk Islam, 1 yang tinggal. Nanya sama Sayyidina Ali, terakhir pertanyaanku, kalau seandainya bisa dijawab baru aku masuk Islam. Apa kata beliau? Pertanyaannya adalah pemuda yang Allah wafatkan, yang Allah tidurkan selama 309 tahun. Jawabannya adalah Ashabul Kahfi. Tapi Sayyidina Ali dalam kitab yang saya baca itu Sayyidina Ali menjelaskannya bukan Ashabul Kahfi, nggak gitu. Beliau terangkan nama rajanya ini, pemudanya ada yang nggak, jumlahnya kita nggak tahu, Quran juga nggak sebutkan. Kemudian rajanya, kerajaannya panjangnya sekian, keramiknya sekian. Yang di samping kanan sebelah raja yang mengipas itu ada 4 orang, namanya ini. Sebelah kiri 4 orang, anaknya, sampai bin-binnya tahu dia. Sampai guanya jaraknya kemana, di tengah jalan ketemu sama pengembala kambing, siapa nama pengembala kambingnya, berapa ternaknya, sampai segitu mendetailnya. Sayyidina Ali menjawab, baru mereka masuk Islam. Masya Allah. Ashabul Kahfi itu sampai dijadikan nama surah dalam Al-Quran, Pak. Itulah peran pemuda, luar biasanya peran pemuda dalam Islam, sampai ada nama surah namanya Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kahfi itu artinya gua. Ayat 10-nya mengatakan id awal fityatun. Fityatun itu jamak, mufradnya adalah fata. Kalau fata itu pemuda. Kalau kita ini bukan pemuda lagi, Pak. Bang, kita ini sudah masuk beranjak dewasa. Kalau kita syabab namanya kalau bahasa Arab. Syabun, jamaknya syabab. Tapi kalau fata itu remaja, SMP, SMA. Jadi Ashabul Kahfi itu kalau melihat salah satu tafsir itu umurnya sekitar SMP, SMA. Awal fityatu, ketika pemuda-pemuda itu ilal kahfi, berlindung di gua. Masya Allah. Apa kata mereka? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika anak muda berkumpul, mereka ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, buat komunitas, tapi sayang keadaan tidak mendukung mereka. Penguasa pada waktu itu tidak mendukung keimanan mereka. Kalau sekarang kalau ada anak muda kumpul-kumpul seperti kita buat pengajian, nggak mungkin diusir sama RW kan? Nggak mungkin diusir sama RT, pasti didukung gitu. Apalagi camat Rambah pasti mendukung. Masalahnya kita nggak mau. Tapi Ashabul Kahfi, mereka nggak dapat sambutan baik dari penguasa pada waktu itu. Akhirnya mereka mengungsi, berhijrah. Di tengah jalan mereka mengungsi di sebuah gua. Di dalam gua yang namanya gua itu pasti gelap, bekal sedikit, tempat sempit, panas.
Tapi yang mereka minta sama Allah bukan kasur, yang mereka minta bukan lampu, bukan uang yang mereka minta. Apa kata mereka? Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari Engkau rahmah, kasih sayang. Masyaallah. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan kukuhkanlah petunjuk bagi kami. Jadi yang mereka minta adalah kasih sayang Allah, sehingga nama mereka diabadikan, kisah mereka diabadikan dalam Quran. Bahkan saking spesialnya tentang anak muda Ashabul Kahfi ini, Rasulullah merekomendasikan kepada kita untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi di setiap malam Jumat. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk anak muda yang seperti yang kita ceritakan tadi, anak muda yang baper, bawa perubahan, bukan yang bawa perasaan, ya. Orang kadang-kadang ini suka merajuk anak muda sekarang. Nanti kalau nggak dia yang kata sambutan, nggak lagi ke masjid gitu ya. Tempat kami ada tuh bang, bukan dia yang azan, harusnya tugas dia azan kan hari Jumat, bukan dia yang azan, udah nggak ke masjid lagi. Penyakit sekarang ini, harus dia yang imam. Ya pak ya, ayo anak-anak muda kita yang dilatih untuk maju pak, untuk imam ke depan, dilatih. Sekarang keresahan kami sebagai anak muda, orang tua di dunia ini sekarang, dia saja yang maju, kita nggak dikasih waktu untuk dilatih gitu. Sampai berselisih di tempat kami, gara-gara bapak itu nggak imam lagi, akhirnya nggak ke masjid lagi. Kenapa nggak sholat di sini, nggak ke masjid lagi? Susah imam di situ katanya, berebut. Kita kan sholat mau ibadah, bukan berebut menjadi imam. Nah, itulah cerita-cerita singkat kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemuda yang membawa perubahan seperti Ashabul Kahfi, seperti Sayyidina Ali, seperti Abdullah bin Mas'ud, dan seperti Zaid bin Sabit. Mudah-mudahan nanti dari kampung Tanjung Belit ini ada Zaid bin Sabit di kampung Belit, Tanjung Belit. Masya Allah, main bolanya udah jago. Tinggal gimana? Tinggal dakwahnya lagi. Ya bang ya, bagus tuh, lanjutkan. Harus kuat dan berilmu. Jadi kalau menjadi pemimpin itu qawiyun fil bastotan fil ilmi wal jismi, harus kuat fisiknya, kuat ilmunya. Nah, karena kita semua yang laki-laki akan memimpin, minimalnya memimpin keluarga, gitu ya. Dan saya doakan abang-abangnya juga cepat Allah ketemukan dengan bidadarinya. Masya Allah. Seperti Bang Ramzi. Gak usah lama-lama. Masya Allah. Saya alhamdulillah sudah menikah. Jadi sholatnya saya tahajud dengan tahajudnya Bang Ramzi beda. Sama-sama sholat tahajud, sama-sama 2 rakaat, tapi pahalanya beda. Kenapa? Saya sholat tahajud itu meninggalkan istri saya, meninggalkan anak saya yang nangis. Saya udah punya anak 1. Nah dia yang ditinggalkan siapa? Nggak ada gitu kan. Saya kesini ngisi pengajian, yang saya tinggalkan istri saya. Masya Allah, yang saya tinggalkan anak saya. Rindunya betul saya sama anak saya itu. Kadang saya ngajar, saya guru di Khalid bin Walid ya. Di kilometer 12 saya tinggal. Kalau ke Khalid bin Walid itu 20 kilo jaraknya. Ya. Kalau saya naik motor fiction itu sekitar 15 sampai 20 menit. Kami keluar jam 12 pas. Masuk ngantor lagi, wajib ngantor lagi jam 1.30. Cuma 1 jam jaraknya. 1 jam. Itu waktu zuhur saya pulang itu. Pengen ketemu anak sakingan rindunya. Setiap hari saya kayak gitu. Pulang, lihat anak 5 menit duduk. Cium pipinya, cium pipi kandah, pergi lagi. Masya Allah. Jadi ketika ibadah ada yang kami tinggalkan. Nah, jadi kalau kita sudah menikah ini, ya, ada yang menguatkan kita. Ada yang menguatkan kita. Mau nggak sholat ke masjid, malu sama istri, ya gitu. Jadi ya cepat ya bang ya. Mudah-mudahan nanti ketemu di bulannya. Oh, semua juga ketemu di bulan yang akan datang atau di Ramadan nanti udah ada kawannya, sahur udah ada yang masakin. Apa nggak bosan masak sendiri gitu? Ya, yang di belakang juga kakak-kakak juga. Kawan saya punya geng dulu, anak muda semua. Saya umur masih muda, saya umur 24. Umur saya 24, punya geng kami 5 orang, sama umur 24 semua. Kelahiran tahun 97. 5 orang semuanya pesantren kami, dan semuanya saya yang paling terlambat menikah setahun yang lalu. Yang lain udah menikah semua. Sekarang udah ada yang punya anak 2, punya anak 1. Memang indah sekali menikah itu. Luar biasa. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau kita diskusikan?
Cukup? Silakan bertanya. Bapak lu. Dua tema bisa, kan? Bisa, 2 tema bisa. Udah jam berapa nih? 9:30. Ibu-ibu nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Cukup. Cukup. Setelah ini mau ada briefing. Makan bersama sekaligus rapat itu ya, untuk program kedepannya gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari Tanjung Belit ini bisa mengundang ustadz-ustadz yang dari luar, nah, yang besar-besar itu. Saya punya fasilitas nanti bisa saya bantu supaya apa, nampak anak muda Rokan Hulu ini bangkitnya dari Tanjung Belit, berkah. Nanti dapat istri yang solehah gitu, yang perempuan dapat suami yang soleh, bukan yang namanya soleh ya, yang soleh ini. Punya anak yang hafiz Quran, membanggakan di dunia, menyelamatkan di akhirat. Segitu saja mungkin doanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis saja, karena kita semua sudah ngantuk dan lapar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kepada jemaah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sudah mau datang menemani kami yang muda-muda ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.